Saya ngajar di SMP Islam Terpadu Arudo Jakarta Timur ini. Keren ini sekolahnya. Jadi bukan hanya muridnya yang diberdayakan, guru-gurunya juga diberdayakan terus. Nah, untuk meningkatkan kualitas menangani anak yang di zaman sekarang kita tidak boleh fisik, maka jalan adalah kita memanggil hypno-teaching. Hypno-teaching mengajar. Nah, dari situlah saya mengenal, oh ternyata setiap hari manusia itu kalau tidak menghipnotis, dihipnotis orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat yang berbahagia, hari ini ada teman saya hadir ke studio podcast Tasawuf di episode ke-102. Insya Allah beliau akan membagikan cerita bagaimana pengalaman beliau sebagai hipnoterapis. Sertifikatnya ada banyak. Ada CH, Certified Hypnosis. Ada CHT, Certified Hypnotherapist. Ada RM, Radical Mesmerism. Kemudian ada satu lagi adalah TI, CI, Certified Instructor. Oke, ini teman-teman. Gus Dimyati Fanani, lengkapnya Muhammad Dimyati Fanani SAG MM. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih nih Gus sudah mau hadir ke studio podcast Tasawuf. Alhamdulillah. Kita terakhir ketemu itu waktu TOT itu ya? TOT. 2018 berapa itu? 2018 di puncak waktu itu sekitar berapa hari gitu ya waktu itu ya? Iya. Kita lanjutkan silaturahim ke Kiai Khalid. Apa itu ketua PBNU di masanya. Oh iya, Masya Allah. Idam Khalid. Idam Kiai Adam Khalid, ziarah ke makam Kiai Adam Khalid. Sekarang bisa hadir ke sini nih, berbagi buat teman-teman TKI News. Iya, alhamdulillah. Gus, langsung nih Gus. Dulu sebenarnya bisa berkecimpung nih kan Gus Dimyati ini kan guru, motivator, instruktur, trainer juga, kemudian juga punya berbagai sertifikat. Itu kenapa bisa nyemplung ke situ Gus? Iya, oke. Nah ini ceritanya iya. Ya. Iya, jadi sahabat-sahabat semuanya, jadi hilangkan kecil hati. Dulu saya waktu pesantren itu. Pesantren di mana Gus? Pesantren Lirboyo. Oh Lirboyo. Iya dulu saya di Lirboyo itu ibaratnya itu paling nggak ngerti lah. Nggak pernah jadi rois, nggak pernah ngapa-ngapain. Pokoknya berkah kiai. Jadi saya paham adalah justru ketika kuliah yang berseberangan dengan Lirboyo. Iya, saya kuliah di Libya. Libya itu. Libya. Iya, Libya Arab Saudi kan. Madhabnya agak berbeda, begitu. Tapi sempat ikutan apa sekadar ngambil ilmunya Gus? Proses ya. Proses. Kita pernah mengalami namanya manusia. Jadi itulah hati. Iya. Ya Allah yang menggerakkan hati itu ya turun naik. Maka disebut doa kita ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ala taatik. Wahai Allah yang membolak-balikkan hati ini, teguhkan hati kita untuk tetap terus dalam kita berusaha terus untuk istiqomah dalam akidah ahli sunnah gitu ya. Ya alhamdulillah bertemu dengan orang-orang yang ahli sunnah, yang menyelamatkan dari akidah-akidah yang menyimpang dari ahli sunnah. Tapi sempat kena gak Gus? Maksudnya ke akidah itu sempat? Iya pernah mengalami. Pernah mengalami kita itu agak sedikit. Kalau mengingat pesantren itu agak gimana ya, kurang respect itu pernah ngalamin. Karena sering di didoktrin terus. Terus. Alhamdulillah ketemu dengan guru-guru kita yang dari Beirut. Syekh Salim Al-Habib Salim Ulwan Al-Husaini. Beliau muridnya muhaddis zaman ini Syekh Abdullah Al-Harari Al-Habashi. Nah, ini temannya belajarnya Syekh Yasin Al-Fadani. Yang di Australia itu bukan ya? Ya di Australia saya salimnya. Beliau yang bertugas di sana. Ya.
Jadi saya baru menekuni dunia mengajar dengan lebih baik. Saya katakan lebih baik karena mendapatkan ilmu baru, namanya hypno-teaching awalnya. Jadi bukan hipnosis awalnya. Itu waktu jadi guru? Awalnya, iya. Jadi ceritanya itu adalah pelatihan hypno-teaching. Hypno-teaching. Saya, apa? Iya, saya ngajar di SMP Islam Terpadu Arudo. Arudo Jakarta Timur ini. Keren ini sekolahnya. Jadi bukan hanya muridnya yang diberdayakan, guru-gurunya juga diberdayakan terus. Nah, untuk meningkatkan kualitas menangani anak yang di zaman sekarang kita tidak boleh fisik, maka jalan adalah kita memanggil hypno-teaching. Hypno-teaching mengajar. Nah, dari situlah saya mengenal, oh ternyata setiap hari manusia itu kalau tidak menghipnotis, dihipnotis orang. Kalau hanya dua kondisi hanya itu? dua yang kita alami kalau dalam tidak menghipnotis, dihipnotis. Nah, itu bahasanya ya. Kalau bahasa lebih mengenanya, kalau tidak memengaruhi orang, dipengaruhi. Oke. Iya. Itu cuman ganti bahasa doang. Memengaruhi, menghipnotis. Kecuali pas tidur kali ya. Bahkan tidur adalah akibat dipengaruhin orang. Oh iya. Tidur. Tidur. Begitu. Itu awalnya begitu. Dari belajar bagaimana kita mengajar agar menyenangkan anak. Bagaimana agar kita bisa memengaruhi pikiran bawah sadar. Nah ini kita mulai masuk. Pikiran dibagi dua. Ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar. Ini awalnya. Nanti kalau sudah dalam lagi ada pikiran tidak sadar. Wah itu nanti lagi. Nah dari situlah kita bagaimana cara ada ketika seorang anak yang takut untuk hitan. Pak Ustadz. Ini salah satu kasusnya ya? Takut. Iya. SD? SD. Kelas 3. Iya. Orang tua WA saya, Ustadz katanya kan bisa hipnotis ya. Iya deh jangan rame-rame. Ini anak saya tolong dihipnotis. Asalnya sudah mau sunat sekarang nggak mau ya bawa ke sekolah ya. Karena saya nggak berani praktek di rumah. Malu sama mertua. Iya. Jadi di sekolah ya sudah. Ketika saya tanya pelajaran paling disukain apa? Matematika. Gampang ini. Anak kalau pintar, cerdas, mudah dihipnotis. Oh gitu guys ya? Iya. Yang gak bisa dihipnotis malah waduh. Yang gak pintar. Iya enggak 100%. Enggak 100%. Iya. Lebih mudah lah ya. Lebih mudah. Karena kita kasih instruksi bisa masuk. Oh begitu. Mau jadi juara kelas? Mau Pak. Baik. Saya siapkan beri hadiah. Nah ini buat hadiah saya ambilkan buku yang bagus, hadiah dari suatu bank saat itu, ini buku bagus untuk kamu. Nah, mau kan kalau mau jadi juara kelas, mau sekali, coba tutup matanya, langsung tutup mata. Tidur ya, tidur. Seperti itu. Jadi ketika kita sudah kehadiran kita tidak dilawan sama orang, kehadiran kita itu adalah sesuatu yang disenangin, kita mudah mempengaruhi orang. Bahasanya kita mudah menghipnotis orang. Oke, jadi mempengaruhi itu adalah menghipnotis. Iya, sesungguhnya hipnotis adalah ilmu komunikasi. Gak ada hubungannya dengan harus puasa ini 3 hari, makan nasi putih, enggak. Gak pakai gitu-gitu. Iya. Mungkin karena kedudukan Gus yang lebih tinggi kali Gus. Iya. Jadi murid itu lebih respect ya. Nah dari sini dapat kita simpulkan sesungguhnya. Para guru, para pimpinan, lebih-lebih lagi ya para penceramah itu. Soekarno, Kiai Haji Zainuddin MZ, UJ. Ini kalau bahasa dalam hipno mereka penghipnotis yang sesungguhnya. Iya, sesungguhnya. Iya, tetapi karena memang tidak belajar bagaimana agar bikin orang supaya ayo 1, 2, 3 tidur. Itu kalau diajarin sekali datang nggak pakai 10 menit bisa itu para ulama, para orator itu sangat bisa sekali. Iya, para bapak ibu guru itu mestinya bisa, mereka penghipnotis semuanya. Mudah sekali. Nah, ayo siapa yang mau belajar? Saya ajarin. Mau minta berapa lama? Mau seharian bisa. Jadi hipnotis hari. itu sebetulnya
bukan hanya kondisi ketika tidur Gus ya. Tidak. Tapi waking juga itu hipnosis ya. Betul, makanya ada istilah waking hypnosis. Waking hypnosis. Itu yang terjadi. Ya, intinya orang itu mudah dipengaruhi manakala satu, kondisi sangat senang. Sangat senang. Iya. Baliknya, kondisi sangat sedih. Sebaliknya kan. Berarti kondisi emosional yang nggak stabil ya. Betul. Dan yang berikutnya kondisi takut. Ya, panik, nggak ada 4 tadi ya. Sangat senang, sangat sedih, panik, takut. Panik, takut. Oke. Nah, ketika kita masuk dalam kondisi ini, maka di dalam hipnosis ada istilah yang disebut dengan critical area. Nah, dalam otak kita ada critical area ini yang menjaga kita. Ini hilang, ibaratnya rumah, critical area ini satpam. Nah, gimana cara lumpuhin satpamnya dulu? Gimana? Kasih rokok, nah gitu kan? Kalau dalam hipnotis, bikin senang, bikin nyaman, bikin takut, bikin kaget. Kalau sudah itu hilang, maka satpamnya nggak ada. Jadi pengaruh itu bawah sadar. Masuknya ke sana. Jadi satpam itu jagain bawah sadar. Jagain bawah sadar. Jadi ini alam sadar, bawah sadar. Ini tengah-tengahnya nih. Nah, di garda yang menjaga. Ada yang ngejagain. Nah, gimana caranya membujuk atau mentipu daya gitu lah ya? Ya 4 tadi itu. 4 tadi itu bikin ya. takut, bikin senang, bikin panik. Satu lagi nih bikin apa sedih. tadi? Sedih. Iya. Seperti itu. Contoh nih paling ringan. Kalau Ustadz bikin senang. Nah, Ustadz Saiful, Assalamualaikum. Anda besok bersama kami pergi umroh. Oh, mana nggak senang? Iya. Oh, senang sekali. Waduh. Iya, kita lihat ini, kita sudah mengamatin Pak Ustadz ini dari hari kegiatannya. Maka terpilih Anda untuk memimpin umroh jamaah kami. Oh, gimana caranya? Tenang Pak Ustadz, gampang kok. Padahal mau nipu deh. Iya. Ustadz cuman setor 500.000 doang nanti untuk urus administrasi kok. Kita yang ngurus semuanya pokoknya. Kita yang ngurus semuanya. 500.000 doang bisa naik kapal dan bisa umroh pulang pergi. Gampang kan Pak Ustadz? Iya, ini transfernya gimana? Langsung begitu kan? Langsung cepat. Oke. Nah sekarang nih Gus, kalau orang-orang yang gampang dihipnotis itu 4 kondisi tadi. Kalau orang yang nggak bisa dihipnotis? Nah, hakikatnya dihipnotis, para master-master yang keren itu tidak ada orang yang tidak bisa dihipnotis. Oh, tidak ada. Iya, karena hipnotis itu coba pernah suka film tidak itu? Oh pernah, saya pernah suka film ini. Padahal film itu kan bohong-bohongan. Ada yang sedang memerankan sampai kita terbawa, terhipnotis sampai meneteskan air mata. Orang yang bisa meneteskan air mata, yang tidak bisa meneteskan air mata, buah itu nggak bisa dihipnotis, nggak punya hati. Ya, maka hakikat akal itu apa? Nah, kemarin saya mengaji dengan beberapa guru saya. Akal itu apa sih? Mahwal al-aqlu. Al-aqlu huwa sifatun rasyikhatun yakunu laha alaqatun bainal qalbi wad dimag. Akal itu adalah sifat. Sifat itu bukan sesuatu yang bisa dipegang. Sesuatu yang sangat kuat sekali, ya, yang menjadi refleks, yang terhubung antara hati dan dima. Dima itu ya otak. Iya, bedakan otak sama akal. Iya, makanya disebut dalam Al-Quran, lahum kulubun ya'qiluna biha. Ini dasarnya. Mereka punya hati yang bisa berakal. Iya, ya menggunakan hatinya. Ya'qiluna. Hati itu. Jadi akal di mana? Kita meyakini akal di hati sesungguhnya. Masya Allah. Itu. Enggak, kenapa orang-orang bertasawuf itu melatih kolbunya supaya akalnya lebih jernih gitu. Nah, dari kolbu inilah maka nanti turun ilmu laduni. Kan begitu. Ilmu yang Allah yang ajarkan sendiri. Seperti itu. Sesuatu yang ini tidak akan dijangkau oleh para pembelajar eksak kan begitu. Iya. Dan ini realita. Orang yang hatinya nyaman, santai, maka otaknya berpikir akan lebih mudah. Nah, tapi kalau hatinya sudah tidak bisa, ya seperti itu, susah. Nah. Oke, nih Gus, kembali nih Gus. Tadi Gus bilang orang nonton bisa nangis. Iya. Artinya kan
media yang kita konsumsi sehari-hari itu kan menghipnotis kita. Iya. Gimana orang jadi konsumtif, gimana orang jadi boros, gimana orang jadi kecanduan misalnya nonton YouTube, nonton film drakor misalnya kan sampai istilahnya itu maraton. Maraton nonton drakor lah gitu. Itu kan berarti kan orang ini dihipnotis secara tidak sadar oleh media sehingga mau nggak mau dia memperkaya media itu gitu. Nah, ini tipsnya gimana nih Gus supaya orang itu bisa berada dalam kondisi sadar. Iya. Sehingga dia tidak bisa dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya unfaedah, negatif maupun hal-hal yang sifatnya bisa membuat kerugian baik di masa kini maupun masa ke depan. Gimana tuh Gus? Jadi begini. Yang paling baik, paling benar ini kan ibaratnya kayak lalat sama lebah. Lalat sama lebah. Lalat itu tidak akan pernah terbang mencelok ke tempat yang madu ya. Iya, pasti ya kotoran, ya sampah. Begitu juga apa kuwi jenenge? Lebah tidak akan salah yang dia pencelokin tempat yang kotor. Iya, bunga ya. Iya. Sesuatu ini pasti akan saling tarik menarik. Seperti hukum law attract itu. Kalau kita ingin menjadi orang yang berhasil, orang yang soleh, jalan paling pertama berkumpul ya dengan orang yang soleh. Iya. Gampangnya gitu ya? Iya, paling mudah itu. Termasuk dalam lagu itu kan wong kang soleh kumpulono. Betul. Seperti itu. Itu baik kebaikan menular, kejahatan sama menular. Iya. Sama. Iya, kurang lebih trik utama adalah berkumpul. Kalau kita kumpul sama orang kaya yang 3 orang kaya, Anda kalau berkumpul terus, belajar terus, Anda akan menjadi orang kaya yang keempat. Berkumpul dengan orang sufi 5 orang, terus berkumpul, Anda akan menjadi yang keenam. Berkumpul sama orang yang konsumtif 3 orang, Anda akan jadi yang keempat. Berarti kalau kita follow akun tertentu itu kita mau berkumpul Gus? Sesungguhnya kita ingin mencari tahu orang itu gampang kalau kita tahu HP-nya, lihat itu. Instagram yang muncul apa di situ? Apa yang dia follow? Apa yang dia subscribe? Iya, nggak jauh beda. Yang di follow dia diikutin apa, berarti kecenderungannya ke sana. Seperti itu ya. Jadi di situ harus difilter ya. Sejak awal harus difilter. Jadi kemampuan menfilter ini akan bisa semakin kuat manakala kita berkumpul sama orang-orang yang soleh. Mereka orang yang kuat memfilter. Karena ketika ada masalah kita bisa tanya langsung ke ahlinya. Betul. Ketika kita butuh nasihat bisa mendapat penanganan yang tepat. Seperti itu. Apalagi kalau kita kumpul orang soleh, zikir bareng, baca Quran. Masya Allah. Minimal kita di sebuah halakoh zikir. Minimal berkumpul. Rasulullah pernah lewat itu. Ini ada halakoh, 2 halakoh. Semuanya suka. Rasulullah suka halakoh, yang zikir juga suka, yang belajar juga suka. Meskipun saat itu Rasulullah memilih yang kebelajar. Karena kalau yang belajar akan menambah ilmunya, fas'alu ahla dzikri. Tetapi zikir, sebagian dari zikir juga adalah belajar. Jadi mencari komunitas itu penting sekarang. Komunitas zikir, komunitas pembelajaran. Sudah jadi kebutuhan Gus ya? Kebutuhan pokok. Iya, karena zaman sekarang ini anak kalau suruh makan daripada kehilangan paket data, dia milih lapar. Begitu sekarang itu. Sekarang gitu ya? Zamannya sekarang ini. Ya, milih menabung untuk beli paket daripada untuk beli makan. Ya Allah. Zaman kekinian itu. Lebih baik uangnya buat nongkrong ke kafe ketimbang buat makan nasi ya? Seperti itu, iya. Ya salam. Masya Allah. Jadi bentuk kesadaran yang kita usahakan adalah berupaya untuk selalu dekat dengan orang-orang baik. Betul. Melalui baik itu halakoh dzikir. Kalau di TKN ini jelas Gus. Di TKN ini orang-orang ketika
bertarekat itu otomatis dia ikut majelis manakib, majelis amalia, ada mingguan misalnya majelis hataman, ada bulanan majelis manakib. Itu sekaligus juga membuat tingkat kesadaran kita, daya kesadaran kita lebih tinggi berarti Gus, dan sekaligus juga untuk memfilter hal-hal yang negatif itu Gus ya. Betul ya. Nah, oke nih Gus, ini satu pertanyaan. Kalau Gus Dim lihat apa yang Rasulullah itu kan manusia yang paling berpengaruh. Bahkan di salah satu buku itu Michael Hart itu kan dia nulis 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia dan menempatkan Nabi Muhammad sebagai nomor 1 gitu. Apa yang membuat Nabi Muhammad itu menjadi penghipnotis paling besar? Iya. Jadi kalau kita melihat bagaimana Rasulullah itu menyampaikan dakwah pertama, itu kalimatnya sangat menghipnotis sekali. Contoh, wahai kaumku, ketika aku kabarkan kepada kalian akan ada segerombolan serigala akan menyerang kalian, kalian percaya? Percaya, engkau al-amin. Nah, jadi ini kan upaya agar orang itu ibaratnya kalau sekarang saya tuh siapa gitu. Kalau saya kasih tahu Anda mau saya kasih uang nih 1 M, percaya nggak? Percayalah, Anda itu miliuner. Nah, satu ditarik dulu. Percaya, Anda benar, tidak pernah bohong. Kalau begitu saya kasih tahu. Mulai saat ini kalian, saya mendapatkan wahyu dari Allah. Agar kita menyembah satu Tuhan, menyembah berhala, menghindari menyembah berhala karena itu yang kalian buat dan dia diem saja. Pada saat itu orang-orang sudah masuk akal. Sudah menerima hakikatnya yang mau menerima. Yang tidak mau siapa? Yang punya kepentingan. Abu Jahal, Abu Lahab ini mereka adalah orang-orang yang bisnisnya pembuat patung. Wah gawat ini. Terganggu. Jadi ada unsur ekonomi. Ada kepentingan yang terhalangi. Nah, makanya dalam bahasa hipnotis disebut ngeblok. Oh ngeblok. Nah kalau sudah ngeblok kan nggak bisa dihipnotis. Tidak bisa dipengaruhi. Nah, siapa orang yang tidak bisa dipengaruhi? Yang sudah nggak mau duluan. Seperti itu. Nah, Rasulullah luar biasa. Lihat ketika beliau mau ke medan perang. Aku mencium bau surga di antara kalian. Masya Allah para sahabat. Siapa di antara kita yang nanti akan syahid? Udah rebutan mau daftar perang itu. Subhanallah, itu zaman Rasul itu rapi dulu catatannya. Yang perang ini, yang syahid ini catat. Nah, ketika ada seorang perempuan, ayahnya ikut berperang, kakaknya ikut berperang, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal, bayangkan. Dalam peperangan ini disebutkan dalam kisah nggak asing dalam Sahih Bukhari juga ada riwayat ini. Ketika pulang dari perang, siapa yang dia tanya dulu? Bagaimana kabarnya Rasulullah? Nah, saya terjemahan aja langsung ya. Kamu nggak tanya kabar ayahmu, kakakmu? Rasulullah dulu yang penting. Ini wanita loh, gadis ini masihan. Ya. Rasulullah baik-baik saja. Benarkah? Di mana posisinya? Di perkemahan sebelah sana. Dicari dulu. Dicari. Setelah lihat Rasulullah masih ada, tenang dia. Tidak ada yang lebih melebihi kehilangan engkau ya Rasulullah. Kalau sudah pemimpin seperti ini dicintai, ya yang mudanya, yang laki-lakinya, yang perempuan. Saya tidak pernah berpikir di antara istri-istri Rasulullah ada cemburu tuh, nggak pernah terbayangkan. Kagak ada. Nggak ada ya? Ini wanita biasa aja. Habis itu baru dia cari kabar ayahnya. Ayahnya syahid. Kakaknya syahid. Tidak ada yang lebih menyedihkan kalau kehilangan Rasulullah. Subhanallah, ini para sahabat. Semuanya jadi seperti menempatkan itu. Rasulullah itu betul-betul prioritas utama di kolbu ya. Ya laki-laki, ya perempuan, ya yang kaya, yang miskin, yang mantan preman. Subhanallah, ketika Rasulullah meninggal coba bagaimana itu? Yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal, bagaimana Umar itu? Dia menghunus perangnya. Belum bisa menerima, berpisah dengan manusia yang paling dicintai. Manusia. Jibril. Subhanallah, ketika dicabut nyamanya Rasul, Jibril menoleh gitu kan. Ya Jibril, kenapa engkau menoleh? Apakah kamu oleh tidak membenci saya?
Siapa yang tega melihat seorang kekasihnya dalam kondisi seperti itu? Enggak tega. Subhanallah. Ya manusia. Bukan hanya manusia. Pimpinannya malaikat. Semuanya mencintai Rasulullah. Allah. Seperti itu. Subhanallah, kalau cerita lebih lengkap tuh pasti meneteskan air mata kepergian Rasulullah itu. Dahsyatnya Rasulullah. Dalam tidak waktu yang panjang. 23 tahun. Iya. Itu Rasulullah yang disakitin di Mekah itu. Maka beliau menyatakan, kalau tidak karena diperintahkan Allah untuk hijrah, enggak hijrah. Nih, cinta tanah air nih untuk teman-teman. Kalau tidak karena diperintahkan, umirtu biqaryatin ta'kulul qura. Itu hadisnya. Aku diperintahkan untuk hijrah di sebuah tempat biqaryatin ta'kulul qura, yang memakan, yang akan menaklukkan kota-kota yang lainnya. Ibaratnya kalau Madinah itu di barat, Rasulullah nggak ke barat dulu. Nih ke timur dulu, untuk redaksinya itu apa namanya, taktiknya Rasulullah. Ke timur dulu baru balik lagi. Subhanallah. Memang sangat layak ini guru manusia. Gurunya para guru. Pengemis pun orang Yahudi yang masuk Islam. Itu kisahnya yang pengemis di pasar Madinah itu, subhanallah. Sampai akhirnya masuk Islam. Iya, bahkan Rasulullah sudah nggak ada. Iya. Kalau saya lihat nih Gus, dari pemaparan Gus Dim tuh. Satu tadi Rasulullah itu sejak awal sudah membangun reputasi sebagai Al-Amin. Betul. Membangun trust, kepercayaan. Kemudian rasa cinta yang besar Rasulullah kepada para umatnya. Dan yang ketiga itu perjuangan Rasulullah. Mungkin ini yang hilang Gus ya. Dari kepemimpinan di negeri kita Gus. Iya. Gus Dim percaya nggak kalau kita ini krisis kepemimpinan? Dalam arti krisis keteladanan. Iya. Nah itu bisa. Contohnya begini, ketika Rasulullah ada sahabat yang meninggal, apa yang ditanya? Bukan ini sholat nggak? Sholat yang bilang enggak. Bukan sholatnya, bukan zakatnya. Yang ditanya apa kalau mau menyolati? Ini punya hutang nggak? Duh, hubungan sama manusia sangat dijaga betul. Kalau nggak punya hutang, sholat. Kalau punya hutang, Rasulullah balik badan. Tetapi menyuruh, nah ini yang dilupakan sama orang. Menyuruh sahabat, kamu sholatin. Bukan jangan disolatin gara-gara punya hutang, enggak. Dibaca lengkap hadisnya. Iya kamu aja yang imamin. Rasulullah putar balik. Seperti itu. Tetapi ketika baginda Rasulullah wafat, apa yang terjadi? Punya hutang. Punya hutang Rasulullah. Meskipun artinya begini loh, artinya kita tidak boleh menjas orang gitu. Rasulullah yang menyatakan orang yang meninggal sebaiknya orang meninggal hari Jumat. Rasulullah meninggal hari Jumat? Enggak, Rasulullah enggak meninggal hari Jumat, hari Senin meninggalnya. Nah, artinya kita menjauhi, menjas orang, memvonis orang. Bahkan Rasulullah pun meninggalnya hari Senin. Meskipun beliau menyatakan orang yang meninggal hari Jumat luar biasa. Meninggal di bulan Ramadan luar biasa. Beliau tidak di bulan Ramadan, tidak di hari Senin. Beliau menghindari mensolati orang yang punya hutang, beliau meninggal punya hutang. Tetapi dalam kadar yang amat sangat wajar sekali. Ya enggak banyak ya, sedikit ya. Cukup sebagai syarat kalau umatnya meninggal dunia punya hutang, ya jangan dibenci. Ya seperti itu. Iya. Ya keteladanan itu yang harus kita hidupkan. Betul, keteladanan itu adalah ibarat kalau dari dunia hipnotis, itu sesuatu yang paling besar, paling dahsyat, yang harus dimiliki. Paling besar dan paling dahsyat. Paling dahsyat agar kita mudah mempengaruhi orang. Tanpa keteladanan orang tidak bisa dipengaruhi. Lalu siapa? Kan gitu. Ya. Awakmu dewe kayak ngono. Kan gitu. Orang Jawa bilang. Iya, kurang lebih begitu. Dan ingat, apa yang disampaikan seseorang mana teman-teman. Apa istilahnya itu Gus? Lisanul hal, afsahu min lisanil maqal. Iya, betul. Lisanul hal itu dakwah yang subhanallah. Itu bahkan bisa menjadi amal jariyah yang bermanfaat, kita nggak terasa. Ada orang yang melihat, mengikutin kita. Orang itu kemudian menceritakan di sebuah zaman sekarang kan. Kemudian mengupload.
uploadannya kemudian nanti membangkitkan orang untuk sadar. Kita nggak tahu loh. Menginspirasi orang. Iya. Tanpa kita berkata-kata. Tanpa berkata-kata, orang terinspirasi itu kemudian beramal soleh jadi sadar mendapatkan hidayah. Itu ilmu, pahalanya mengalir, kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Ini dari kelakuan kita yang mana gitu. Subhanallah. Jadi dari medsos pun orang bisa mendapatkan sedekah jariah ya. Benar. Iya, coba. Seperti itu. Amal jariah. Dari perilaku kita. Perilaku kita. Kemudian ada yang perhatikan. Ada kalanya dia mencatat. Ada kalanya nggak mencatat. Dia menceritakan ke orang lain. Dari cerita ini. Masya Allah para ulama. Makanya manakib ini perlu. Manakib itu perlu. Lah itu kan bahasa Arab. Orang-orang yang nggak ngerti yang bilang macam-macam itu manakib itu apa? Manakib itu biografi. Coba Kisah dipakai hidup. bahasa Indonesia aja deh. Kalau dipakai bahasa Indonesia nanti dia akan berhenti ngomong itu fitnah. Itu maulid itu. Muhammad ayahnya Abdullah gini dilahirkan ini. Coba dia nggak akan ngomong itu fitnah. Oh sejarah. Mana yang salah? Oke Gus kan ngajar di sekolah. Iya. Bagaimana anak-anak itu mengenal Nabi Muhammad? Apakah mereka memiliki kecintaan yang kuat terhadap Nabi Muhammad? Betul, ini yang penting ya teman-teman guru. Ya karena zaman kita ini sekarang kan beda dengan dulu. Penting kita menghadirkan terkadang ya film. Pendekatannya itu ya. Iya, terkadang anak itu belajar dengan melihat, tidak dengan telinga doang diterangkan. Jadi kisah. Bisa menonton anak-anak. Tapi cuman terkadang film Arisalah itu kepanjangan gitu loh. Panjangan beberapa jam, jadi terkadang bikin bosan. Jadi terkadang kita perlu mempelajari bagaimana mengedit video yang bisa langsung ke intinya. Itu penting gitu. Jadi konten-konten audiovisual mengenai yang membangkitkan kecintaan kepada Muhammad itu perlu. Penting ya teman-teman dai, teman-teman guru. Jadi ya kita harus minimal bisa lah yang paling rendah apa itu Filmora apa yang mengedit Emang video kalau untuk gitu. anak-anak sebenarnya sih lebih mudah dipengaruhi lewat film ya, Lewat ketimbang film, omongan kita gitu. Betul. Coba itu film kartun tuh anak-anak itu anak Upin Ipin sekarang ya betul nah, itu kan mudah sekali. Iya. Tapi justru itu nggak banyak yang garap Gus. Nah itu dia. Dakwah animasi, dakwah film gitu, nggak terlalu banyak gitu. Nah jadi terkadang kita harus banyak berhusnudon. Sahabat-sahabat kita yang di dunia editing itu kita deketin. Terkadang saling malu gitu ya, saling jaga image gitu ya. Terkadang seperti itu. Iya. Jadi memang sesungguhnya dakwah dengan lentur itu memang Allah yang perintahkan. Dakwah dengan lentur fleksibel ya. Kalimatnya jelas. Al-Quran surat Toha 13-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Fakula lahu qawlan layyina la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ini Musa yang dulu cuma menyentil doang orang mati gitu ya. Nabi Musa. Iya Nabi Musa, Nabi Harun sebelum berangkat ke Fir'aun, manusia yang mengaku Tuhan ini. Mengaku Tuhan. Ini aja Allah edukasi sebelum berangkat. Diajarin dulu. Nah berangkatlah ke Fir'aun, fakula. Maka dakwahlah, serulah, ucapkan. Negosiasi ya, hakul, katakan. Kaulan layyina, tidak perlu ahli tafsir untuk kalimat ini. Kaulan ucapan layyinan, layyin, lembut. Anak-anak aja ngerti nyebutnya aja lembut ya, layyin. Iya, layyin kalimatnya. Gak bisa kasar kita nyebut kata itu. Orang yang mengaku Tuhan masih disuruh untuk mengajaknya dengan tutur kata yang santun. Apakah kita dengan Nabi Musa lebih soleh? Kita kan enggak ya? Begitulah. Masya Allah. Gus bicara tentang kelembutan. Sebetulnya kelembutan itu dari kolbu, dari hati. Iya, yang akal tadi kita pelajari di sana. Bersarangnya. Berarti kan kalau orang ingin berdakwah, kemudian dengan metode kelembutan, kasih sayang, berarti kan harus ada pembenahan. Iya, betul. Di kolbu di situ. Dan di situlah pentingnya berarti Gus ya, untuk melatih zikrullah, untuk berkumpul dengan orang-orang yang hatinya baik.
Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir Allah hati jadi tenang. Kalau hati tenang otak jernih. Masya Allah. Kan begitu. Betul. Otak jernih. Kalau otak jernih yang kerjanya di dunia menghitung aplikasi apa, itu mudah sekali menyelesaikan, nggak akan ada masalah. Hatinya jernih seperti itu. Iya, semuanya bermula dari hati. Maka disinilah benarnya sabda Nabi itu, dalam tubuh ada segumpal. Yang itu memimpin tubuh kita semuanya itu hati. Dan ternyata hati sangat terkoneksi dengan kemampuan berpikir kita. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita ingin berpengaruh, berbagi kolbu kita, perbaiki hati kita. Iya, itu yang terpenting, Gus. Iya, betul. Iya. Ada yang ingin disampaikan, Gus, untuk teman-teman guru, teman-teman dai motivator? Jadi teman-teman dai, teknik paling dahsyat, paling kuat kita mengajar, paling utama adalah bagaimana membuat media ajar kita, orang yang kita ajari, yang kita seru, kita ajak, itu merasa nyaman dengan kita. Ya, ini sesuai dengan hadisnya Nabi, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya, para pendakwah yang sebenarnya adalah mereka orang yang tidak pernah membuat orang yang lain merasa tidak nyaman di sampingnya. Kalau ada yang merasa tidak nyaman, berarti kita segera koreksi. Apa yang saya lakukan kok merasa tidak nyaman? Kalau ada yang merasa tidak nyaman, berarti yang kita sampaikan akan terblok. Tidak bisa masuk. Jadi murid yang nasihat kita tidak masuk, berarti kita bagi dia ada bloknya. Bagaimana cara bikin blognya? Bikin dia merasa nyaman. Istri merasa nyaman, mertua merasa nyaman, anak-anak merasa nyaman. Pesan dari kita masuk. Bisa dipastikan 99% masuk. Jadi contoh paling mudah cara memperbaiki, misalkan cara istri, diajak makan malam, habis itu kasih hadiah. Kasih hadiah. Nah, ketika ngasih, jangan hanya ngasih, jangan aja makan malam doang, sampaikan. Abi, maunya gini. Kasih nasihat-nasihat tuh masuk, Gus ya? Masuk saat-saat seperti itu. Ayah jangan diomelin. Enggak masuk. Ayah tuh maunya begini. Nah, kondisi-kondisi pikiran bawah sadar buka itu, saya kasih tahu ya. Kondisi pikiran bawah sadar buka itu ketika apa? Ketika makan. Oke. Makanya deal perusahaan besar tuh di meja makan. Di meja makan. Semua seperti itu. Iya, di meja makan. Pantesan banyak ajaran Islam suruh kasih makan ya. Iya. Oke, Gus, menarik banget nih, Gus. Tapi nanti kita lanjutkan lain kali, Gus. Insyaallah. Karena ini kita ingin tahu lebih jauh nanti mengenai kiprah Gus Dim juga, pengalaman beliau di episode selanjutnya. Insyaallah. Nanti kalau undang jangan kapok ya, Gus ya, diundang lagi. Oke, sobat TKNN, terima kasih sudah menyaksikan podcast Tasawuf. Kita jumpa lagi di Sabtu mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.